Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana menyusun kurikulum berbasis OBE. Nah, pertama kali kita harus terlebih dahulu menentukan PEO, ya. Jadi, pertama kali kita harus menentukan yang namanya PEO. PEO program studi. PEO itu kepanjangannya adalah program education objective. Ya, jadi pertama kali kita harus menentukan PEO. Cara menyusun PEO itu kita harus mengacu kepada 3 unsur. Yang pertama itu adalah visi misi UNIF, kemudian visi misi fakultas, kemudian visi misi jurusan. Nah, PEO ini harus mengacu kepada 3 hal, yaitu ada yang namanya profesional accomplishment atau profesinya, kemudian ada yang belajar sepanjang hayat gitu ya. Kemudian ada yang social accomplishment atau disebut dengan etikanya itu ya, etika atau social accomplishment. Jadi PO itu harus mengandung unsur yang 3 ini dan mengacu kepada 3 ini itu ya. Nah, sudah disusun PO program studi pendidikan matematika menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah tenaga yang profesional yang unggul di bidang kependidikan. Ya, ini berarti adalah profesinya yang akan dijalani mahasiswa nanti di awal karirnya. PO itu adalah tujuan dari program studi mau jadi apa nanti mahasiswa di 5 tahun awal karirnya, gitu ya, di awal karirnya. Jadi yang pertama itu dia menjadi guru yang profesional, itu berkaitan dengan atau mendukung dari profesional accomplishment atau profesinya itu ya. Ya. Nah, ini yang kedua ini berkaitan dengan academic accomplishment. Academic accomplishment itu adalah belajar sepanjang hayat ya. Nah, ini sudah dirumuskan PEO program studi pendidikan matematika juga berdasarkan visi dan misi dari UNIF, fakultas dan jurusan itu individu yang mampu mengembangkan diri melalui program studi profesi, studi lanjut dan belajar sepanjang hayat. Tuh untuk yang PEO keduanya. Kemudian PO3-nya itu berkaitan dengan sosial atau etika atau social accomplishment. Sudah dirumuskan PO program studi kita yaitu adalah individu yang menunjukkan sikap jujur, beretiket, bertanggung jawab, dan mampu mengkomunikasikan ide ilmiah mereka secara lisan dan tulisan serta mengambil inisiatif serta memiliki jiwa kepemimpinan di bidangnya. Nah, begitu rumusan PEO atau tujuan dari program studi kita. Jadi berkorelasi dengan visi misi universitas, berkorelasi dengan visi misi fakultas, berkorelasi dengan visi dan misi jurusan, serta harus memuat ketiga bentuk ini. Itu ada professional accomplishment atau profesi mereka nanti, karena PEO itu adalah tujuan program studi untuk mahasiswa di awal karirnya akan bekerja sebagai apa gitu. Kemudian ada academic accomplishment itu ya belajar sepanjang hayat gitu ya.
Kemudian ada social accomplishment, itu yang berkaitan dengan etika seperti ini. Sikap jujur, beretiket, bertanggung jawab, mampu mengkomunikasikan ide ilmiah mereka baik secara lisan maupun tulisan, mengambil inisiatif, serta memiliki jiwa kepemimpinan di bidangnya. Nah, setelah kita menyusun PO ini, kita akan menyusun PLO. Ya, PLO program studi. Nah, PLO itu kepanjangannya adalah Program Learning Outcome. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa-apa saja PLO-nya, ya, apa-apa saja PLO-nya yang sudah kita susun. Nanti akan saya jelaskan berikutnya bagaimana cara mendapatkan proses PLO ini atau bagaimana cara menyusun PLO ini. Nah, ini perlu kita simak bersama baik-baik dan harus kita harus kita hayati serta resapi. Ya, harus kita mengerti step by step dan one by one karena ini akan terkait dengan mata kuliah nanti. Mata kuliah yang terkait dengan PLO ini. Nah, PLO yang sudah kita susun itu ada 11 ya. Kita punya 11 PLO. 11 PLO. Di mana PLO 1 sampai 5 itu berkaitan dengan knowledge ya, pengetahuan. PLO 6 sampai 8 itu adalah tentang skill ya, general skill. Kemudian PLO 9 itu berkaitan dengan special skill. Kemudian 10 dan 11 itu berkaitan dengan afektif ya. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu. Ini untuk yang pengetahuan ya. Nah, ini dia. Yang PLO 1, lulusan mampu untuk mengenali struktur formal masalah matematika sederhana dalam matematika dasar dan matematika tingkat lanjut untuk mendukung kompetensi profesional guru dan studi lanjut. Ya. Jadi PLO 1 itu berkaitan dengan pengetahuan matematis ya, mengenali struktur formal masalah matematika sederhana dalam matematika dasar dan matematika tingkat lanjut untuk mendukung kompetensi profesional mereka baik menjadi guru dan studi lanjut. Nah, ini adalah rumusan PLO yang 1, berarti dia mengukur pengetahuan matematis ya, matematis. Kemudian PLO 2 ini yang sudah disusun, lulusan mampu merancang pembelajaran yang inovatif berdasarkan konsep pendidikan dan pembelajaran matematika. Berarti ini untuk mata kuliah pengetahuan, untuk mata kuliah pendidikan matematika ya, tapi berkaitan dengan mampu merancang media pembelajaran yang inovatif ya, mampu merancang pembelajaran yang inovatif, bukan media, mampu merancang pembelajaran yang inovatif. Berarti ini mampu merancang pembelajaran yang inovatif. Ini juga yang diukurnya adalah pengetahuan, tapi tentu saja itu nanti adalah pengetahuan yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika. Ya, yang diukur adalah pengetahuan, mampu merancang pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang ketiga, ini juga masih pengetahuan yang diukur, tapi yang diukur itu adalah lulusan mampu merancang media pembelajaran matematika, baik media pembelajaran manipulatif maupun media pembelajaran berbasis ICT. Ini juga pengetahuan yang diukur, tapi berkaitan dengan media, tentu juga dengan mata kuliah pembelajaran matematika ya, pembelajaran matematika. Kemudian yang keempat, ini masih pengetahuan juga, lulusan mampu merancang penelitian di bidang penelitian pendidikan matematika.
ini masih yang diukur itu adalah pengetahuan. Pengetahuan, ya. Mampu merancang penelitian di bidang pendidikan matematika. Kemudian yang kelima, lulusan mampu menggunakan konsep pengetahuan umum untuk mendukung kompetensi guru yang profesional. Ini juga mengukur pengetahuan, tapi tentu nanti itu pengetahuan umum ya, pengetahuan umum. Nah, nanti seperti apa menyusun mata kuliah yang diharapkan mampu mencapai PLO ini. Jadi ada PLO-nya untuk pengetahuan ada 5 yang mengukur pengetahuan mahasiswa. Yang pertama itu adalah mengukur pengetahuan mahasiswa pada matematisnya, pada kemampuan matematisnya. Yang kedua itu pada bagaimana dia merancang media pembelajaran yang inovatif. Jadi diharapkan ya lulusan itu nanti mampu merancang pembelajaran yang inovatif, tapi yang diukur itu adalah aspek pengetahuannya. Kemudian yang ketiga itu mahasiswa mampu merancang media pembelajaran matematika, baik media pembelajaran manipulatif maupun media pembelajaran berbasis ICT. Itu tetap yang diukur adalah pengetahuannya. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu merancang penelitian di bidang matematika, itu yang diukur tetap pengetahuannya. Yang keenam, lulusan juga mampu menggunakan konsep pengetahuan umum untuk mendukung kompetensi profesional guru. Kemudian, yang skill lagi, tadi udah pengetahuan semuanya 5, yang skill itu lulusan mampu menghasilkan karya inovatif dalam bidang pendidikan maupun kewirausahaan. Jadi lulusan mampu menghasilkan karya inovatif dalam bidang pendidikan maupun kewirausahaan, tapi yang diukur di sini adalah skill-nya. Ya. Kalau yang di atas itu ada di nomor 2 yang agak meragukan mungkin ya. 3 yang agak meragukan, lulusan mampu merancang media pembelajaran matematika, tapi yang diukur adalah aspek pengetahuan. Sedangkan ini lulusan mampu menghasilkan karya inovatif, bisa saja berupa media pembelajaran, tapi yang diukur adalah skill-nya. Mungkin ini dia mengetahui secara pengetahuan media-media apa saja dan materi-materi apa saja gitu ya, bisa menggunakan media itu. Kalau ini mungkin penggunaan medianya itu skill dia dalam menggunakan media itu serta menghasilkan media itu bagaimana prosesnya. Bisa jadi media, bisa jadi bisa jadi pembelajaran ya, model pembelajaran dan sebagainya, tidak tertutup kemungkinan bisa jadi instrumen, pokoknya karya, ada karya inovatif tapi berkenaan dengan skill. Kemudian lulusan mampu menunjukkan kemampuan komunikasi secara lisan dan tulisan. Itu 7 ya. Itu adalah PLO 7 skill-nya. Kemudian yang ke-8, tentu saja ini skill, lulusan mampu menunjukkan keterampilan menggunakan ICT. Tentu saja itu yang diukur adalah skill-nya. Kemudian skill khususnya yang diukur adalah lulusan dapat melaksanakan pembelajaran matematika yang inovatif. Berarti ini mengajar ya, melaksanakan pengajaran. Berarti skill mengajarnya yang diukur untuk Untuk PLO 9. Kemudian afektifnya ada 2 di sini. Yang ke-10 itu lulusan mampu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja kelompok. Kemudian yang ke-11 itu lulusan mampu menunjukkan etika yang baik di tempat kerja dan sosial. Nah, itu. Jadi kita harus mengingat ini bagaimana bentuk rumusan dari PLO kita. Ya, ada PLO yang berkaitan dengan pengetahuan, itu ada 5 ya. Yang pertama itu berkaitan dengan pengetahuan matematis, yang kedua berkaitan dengan bagaimana dia mengetahui tentang pembelajaran ya, merancang pembelajaran yang inovatif juga. Kemudian yang ketiga itu bagaimana pengetahuannya terhadap media pembelajaran.
Yang keempat itu bagaimana pengetahuannya, ya, pengetahuannya ini dalam penelitian pendidikan matematika. Kemudian yang kelima itu adalah bagaimana dia menggunakan, ada pengetahuannya itu adalah pengetahuan umum, bersifat umum gitu. Jadi mahasiswa juga dibekali pengetahuan yang bersifat umum untuk mendukung juga kompetensi guru, karena guru itu selain dia tahu tentang pembelajaran, tahu tentang media, dia juga harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan umum gitu ya, pengetahuan-pengetahuan umum. Nah, itu. Kemudian untuk general skill-nya kita ada 3 PLO yang berkaitan dengan itu. Yang keenam itu adalah mampu menghasilkan karya yang inovatif. Ya, karya yang inovatif, tapi itu berupa skillnya. Kalau tadi menghasilkan media dan merancang pembelajaran berupa pengetahuan. Kemudian ini lulusan mampu mengkomunikasikan untuk 7. Kemudian 8 itu lulusan mampu menunjukkan keterampilan menggunakan ICT. Kemudian special skill ini lulusan mampu melaksanakan pembelajaran matematika, yang inovatif, berarti mengajar matematika. Kemudian afektifnya itu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, kemudian lulusan mampu menunjukkan etika. Nah, untuk PLO ini tidak serta-merta datang begitu saja. Tapi untuk menyusun PLO itu kita harus menyesuaikannya dengan 4 hal. Ya, untuk menyusun PLO ini kita harus menyesuaikannya dengan 4 hal. Bagaimana proses mendapatkan PLO ini? Tentu saja dia harus bersesuaian dengan PEO. Ya. Karena yang kita tuju adalah mahasiswa itu bekerja di awal karirnya, tadi ada 3 PEO kita. Tentu program yang kita rancang di perkuliahan atau disebut dengan PLO harus mendukung PEO ini supaya nanti yang kita harapkan itu terjadi, karena program yang kita jalankan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang disebut dengan program education objective. Ya. Nah, selain bersesuaian dengan PO, dia juga harus bersesuaian dengan SSC ASIN. Ya, SSC ASIN. Kemudian dia harus bersesuaian dengan profil lulusan. Profil lulusan. Dan kemudian yang terakhir dia harus bersesuaian dengan KKNI. Ya, jadi PLO ini, proses menyusun PLO harus mengacu. Jadi ini tidak muncul begitu saja. Saya tampilkan di depan bentuk PLO-nya dulu, baru saya tampilkan kemudian bagaimana proses mendapatkan PLO ini di belakang. Seharusnya saya tampilkan dulu prosesnya, baru hasilnya gitu ya, tapi tidak apa-apa. Oke, sekarang bagaimana cara memperoleh PLO ini? Nah, PLO ini harus kita buat bersesuaian dengan PO, ya. Nah, diharapkan ini PLO 1 itu nanti akan menunjang PEO 1 dan PEO 2. Ya. PLO 1 yang kita hasilkan akan menunjang PEO 1 dan PEO 2. Tadi kan sudah dibayangkan di depan ya, bentuk PLO-nya ya. PLO 1 tadi adalah yang berkaitan dengan kemampuan matematis kan, kemampuan matematis mahasiswa, baik dasar maupun yang akan digunakan dalam dia menjadi guru dan studi lanjut. Itu diharapkan dia itu akan mendukung ini, akan mendukung PEO 1 dan akan mendukung PEO 2. PEO 1 adalah profesional, dia akan menjadi guru. Kemudian PEO 2 dia akan mendukung untuk studi lanjut. Tadi bunyi PLO-nya adalah mengukur pengetahuan lulusan mampu gitu ya, lulusan mampu mengenali atau menguasai konsep dasar matematika dasar dan matematika lanjut ya, untuk bekal dia menjadi guru yang profesional dan studi lanjut. Bukan berarti
Ini tidak ada hubungannya dengan PO3. PO3 kan tadi itu etika dan attitude, tapi yang paling kuat hubungannya atau yang paling diharapkan itu adalah akan mendukung PEO1 dan PEO2, karena ini pengetahuan matematika gitu ya. Pengetahuan matematika itu diharapkan mata kuliah yang berada pada PLO1 ini akan mendukung dia nanti menjadi guru yang profesional dan menjadi apa ini yang kedua ini tadi untuk studi lanjutnya gitu ya, akan membentuk itu. Kemudian PLO2. PLO2 tadi berkenaan dengan apa namanya? Dengan pengetahuan mereka mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang inovatif. Berarti ini mata kuliah kependidikan. Ini juga diharapkan akan membekali mereka untuk mencapai PEO1, itu menjadi guru yang profesional dan menjadi studi lanjut gitu ya, untuk studi lanjut, mendukung mereka studi lanjut gitu ya. Itu yang berhubungan kuat dengan PLO2 adalah PEO1 dan PEO2. Sekali lagi bukan tidak ada attitude-nya juga di sini. Nanti untuk PLO berapa itu akan kita khususkan untuk menyokong mereka mencapai PEO3 ini. Tapi untuk PLO1 dan PLO2 itu sangat erat kaitannya dengan PEO1 dan PEO2 begitu. Nah, kemudian PLO3 tadi berkenaan dengan apa? PLO3 itu berkenaan dengan bagaimana mahasiswa mampu media pembelajaran gitu ya, media pembelajaran, mampu mengetahui media pembelajaran baik yang bersifat manipulatif ya maupun yang apa tadi itu apa namanya juga diharapkan dapat dapat menunjang mereka untuk menjadi guru yang profesional dan menjadi dan melanjutkan studinya itu ya untuk yang PLO3. Untuk PLO4 itu tadi adalah berkaitan dengan PLO4 itu kalau PLO1 dan PLO2 itu PLO1 berkaitan dengan matematika ya, dengan pembelajaran matematika. PLO2 berkaitan dengan bagaimana dia mengetahui tentang bagaimana pembelajaran di bidang pendidikan matematika gitu ya. Kemudian PLO3 itu berkaitan dengan bagaimana dia mengetahui media dari pembelajaran matematika. Nah, PLO4 itu bagaimana pengetahuannya tentang riset ya, tentang riset atau tentang penelitian di bidang tentu saja di bidang pendidikan matematika yang dikhususkan. Nah, untuk riset ini juga diharapkan nanti akan menunjang PEO1 dan PEO2 ya, akan membekali mereka untuk jadi guru ya. Mungkin nanti di sekolah ada PTK atau apa gitu, ada penelitian PTK. Kalau untuk studi lanjut tentu mereka akan membuat tesis ya, membuat tesis nanti. Jadi ada dibekali dengan pengetahuan mereka tentang penelitian pendidikan matematika. Sekali lagi bukan berarti dia tidak membentuk etika atau apa, tapi ini lebih erat kaitannya ke PEO1 dan ke PEO2 gitu, untuk mereka menjadi guru dan untuk mereka melakukan studi lanjut. Untuk PLO4 ini tadi adalah tentang pengetahuan mereka terhadap penelitian atau riset gitu ya. Nah, yang kelima itu adalah pengetahuan umum. Ya, pengetahuan umum yang harus dimiliki mahasiswa untuk untuk menunjang mereka jadi guru. Jadi pengetahuan umum. Nah, ini lebih erat kaitannya untuk membekali mereka menjadi guru. Kalau untuk
untuk ke studi lanjut ada, tapi tidak begitu erat kaitan, tidak untuk dipersiapkan untuk itu, tapi lebih ke pengetahuan umum mereka menjadi guru. Mungkin mereka akan menjadi, nanti kita lihat mata kuliah apa yang mensupport ini, maka akan tergambar dia ke PEO mana hubungannya yang lebih dekat. Ini bukan berarti kosong ini tidak ada, kita beranggapan bahwa supaya mudah mengukurnya nanti, supaya terukur gitu ya. Jadi kita fokuskan ke PEO yang sangat kuat sangat kuat kaitannya. Jadi kalau pengetahuan umum itu hanya untuk mereka dibekali menjadi guru gitu ya. Kemarin kesimpulan kita begitu. Tapi mungkin kalau ada sanggahan atau bantahan nanti diapakan. Kemudian PLO 6 ini sudah, kalau 6 sampai 8 itu sudah terkait dengan skill ya. Keterampilan umum ya, keterampilan umum atau KU. Di mana ini adalah yang 6 itu adalah keterampilan dalam membuat karya inovatif ya tadi, karya inovatif baik di bidang pendidikan maupun di bidang entrepreneur ya, entrepreneur. Kemudian yang ketujuh ini adalah keterampilan mereka dalam mengkomunikasikan ya, komunikasi lisan dan tulisan ya. Kemudian yang yang ke-6 karya inovatif, kemudian yang ke-7 adalah lisan dan tulisan, ke-8 ini penggunaan keterampilan mereka dalam penggunaan ICT tadi ya. Saya tidak salah ingat. Kemudian yang ke-9 ini adalah keterampilan khusus, itu mampu melaksanakan pengajaran ya, pengajaran atau mengajar di bidang pendidikan matematika. Kemudian yang 10 dan 11 itu berkaitan dengan afektif ya. Nah, afektif itu berarti untuk 7 kan dia untuk 6 kan dia menghasilkan karya yang inovatif, skill dalam menghasilkan karya yang inovatif gitu ya. Nah, itu dianggap juga lebih dekat ke PEO 1 dan ke PEO 2, membekali mahasiswa untuk PEO 1 itu adalah menjadi guru, PEO 2 melanjutkan studi lanjut, tentu mereka nanti akan S2-nya, tentu S2-nya MPD itu ya. Nah, di MPD itu juga harus dibekali mungkin mahasiswa itu dengan pengetahuannya tentang bagaimana menciptakan media pembelajaran, karena mereka nanti tesis mereka itu akan berkaitan juga dengan itu nanti gitu. Ya, bukan berarti PEO 3 tidak ada. Kemudian PEO 7 itu komunikasi lisan dan tulisan. Tentu kalau komunikasi itu akan membekali mereka menjadi guru, akan membekali mereka studi lanjut karena dibutuhkan komunikasi, tentu akan membekali mereka juga untuk untuk beretika gitu ya, beretitude, bertanggung jawab, karena dengan ngomong itu, dengan berkomunikasi, etika dan apanya semuanya terbentuk. Jadi dianggap sama-sama erat kaitannya akan membentuk PEO 1, PEO 2 dan PEO 3 gitu ya. Gitu kemarin. Kemudian yang 8 itu adalah kemampuan menggunakan ICT. Nah, itu juga akan berguna bagi mereka untuk menjadi guru. Nanti guru juga akan terkait erat dengan bagaimana menggunakan ICT. Nah, akan berguna juga bagi mereka dalam menjadi studi lanjut gitu ya. Nah, ini kurang erat kaitannya untuk membentuk attitude atau apa gitu di ICT. Itu ada cuma tidak erat kaitannya, tapi lebih membekali mereka untuk menjadi guru dan studi lanjut, kemampuan skill ICT gitu ya. Kemudian yang ke-9 itu adalah tentang bagaimana mereka mengajar gitu ya, bagaimana membekali mereka mengajar. Nah, ini lebih erat kaitannya dengan membekali mereka untuk menjadi guru nantinya ya. Kalau misalnya dia udah tamat, udah jadi guru, dengan mengajar itu tidak studi lanjut atau bagaimana gitu ya. Kemudian untuk 10 ya, untuk 10 itu sikap, itu dianggap juga sama dengan komunikasi, dibutuhkan sikap yang baik untuk menjadi guru, sikap yang baik untuk studi lanjut, kemudian sikap, ini yang paling erat sebenarnya PEO 3,
Cuma dianggap juga erat kaitannya sikap ini dengan mereka ketika mereka bersosialisasi dengan temannya untuk menjadi guru, juga untuk studi lanjut, karena akan ada juga berkelompok dengan teman-temannya untuk bertanggung jawab gitu ya. Kemudian 11 ini juga begitu, menunjukkan sikap yang bagus di tempat kerja dan sosial ya. 11 itu juga berkaitan dengan PEO 1, PEO 2 dan PEO 3. Dianggap berkaitan semuanya. Nah, kemudian selain ke PEO, perumusan PLO itu juga mengacu kepada SSC ASIN. Nah, untuk SSC ASIN, karena SSC ASIN itu disediakan memang untuk matematika murni, maka yang pendidikan matematika itu kemarin di waktu pelatihan dengan Pak Pepen tidak apa-apa, tidak dikaitkan dengan SSC ASIN, tapi nanti dijelaskan saja pas visitasi gitu. Ada tambahan PLO yang tidak terkait dengan SSC ASIN. Untuk pendidikan kayak merancang media tadi, pengetahuan mereka tentang pembelajaran, kemudian pengetahuan mereka tentang cara mengajar, itu tidak ada di SSC ASIN, disediakan di SSC ASIN. Jadi yang terkait dengan SSC ASIN itu hanya PLO 1 saja. Nah, PLO 1 itu kita sepakat kemarin itu terkait dengan SSC ASIN yang pertama itu ya, tentang pengetahuan, pengetahuan berarti itu sejajar dengan taksonomi Bloom C1 itu ya. Kemudian mampu mengidentifikasi tentang masalah sederhana, kemudian mampu menganalisis masalah itu C3, kemudian mampu mengaplikasikan itu C4, kemudian ini juga kata kerja di C4 mengenali struktur formal gitu ya. Kalau kita tidak sampai ke merumuskan kemarin, tidak sampai ke merumuskan ini ya, ke C kata kerjanya yang kita pilih itu kemarin hanya C1 sampai dengan C4 itu mampu mengetahui, mampu mengidentifikasi, itu semuanya berkaitan dengan PLO 1 saja kemarin. PLO 1, karena untuk PLO yang kaitannya dengan pendidikan, kan pendidikan itu 2 ya, 3, 4 ini pengetahuan umum juga tidak disediakan. 6 juga adalah skill mereka tentang tentang media pembelajaran, membuat karya yang inovatif dalam pembelajaran. Nah, yang ada itu nanti mungkin 7 yang komunikasi itu ada di SSC, 10 sama 11 ya, 10 sama 11. Kalau PLO 1 itu kita sepakat kemarin mengambilnya itu, mencentangnya itu sampai C4 ya. Untuk yang ini mentransfer metode, kemudian menerapkan proses matematika dalam komputer, nah itu tidak sampai ke sana, tidak sampai ke create dan mencipta. Kemudian yang untuk 7 ya, yang ini untuk komunikasi itu berkaitan dengan SSC ASIN yang ini, mampu mengkomunikasikan dan memadai secara lisan dan tulisan sesuai dengan kompetensi komunikatif, itu yang 7 untuk berkomunikasi berkaitan dengan yang 12 ini. Kemudian yang 10 dan 11 itu berkaitan dengan afektif SSC ASIN yang ke-13 ini ya, tanggung jawab di tempat kerja dan tanggung jawab secara berkelompok dan individu, dan tanggung jawab di tempat kerja. Tuh untuk kaitannya dengan SSC ASIN, sedangkan PLO yang untuk pembelajaran itu tidak ada disediakan di SSC ASIN-nya. Kemarin begitu kesepakatannya. Nah, kemudian untuk berikutnya dengan KKNI, kaitan PLO dengan KKNI. Nah, KKNI kita kan ada 4 ya. Yang pertama 6.1 itu berkaitan dengan mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya, dalam penyelesaian masalah. KKNI yang 6.2 itu menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan tertentu secara umum. Dengan pengetahuan, berarti ini pengetahuan ya. Ini IPTEK, 61 IPTEK, 62 pengetahuan, kemudian 63
mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dan memilih berbagai alternatif serta solusi secara mandiri maupun berkelompok. Itu ya, mampu mengambil keputusan. Itu 6.3. Kemudian 6.4, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab. Ini lebih ke etikanya ya. 6.4 KKNI-nya lebih ke etika. S1 itu iptek, 6.2 itu pengetahuan. Yang 6.3 mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan petunjuk. Itu mungkin kemarin kita kaitkan itu dengan skillnya. Jadi untuk 1 kan pengetahuan tadi berkaitan dengan 6.2 karena ini menguasai konsep teoritis, berarti kan pengetahuan ya, di bidang pengetahuan tertentu. Makanya yang 1 ini dia berkaitan dengan KKNI pengetahuan di 6.2 gitu kemarin rasanya. Kemudian yang 2 ini juga pengetahuan, menguasai konsep teoritis, maka dikaitkan juga dengan 2. Kemudian yang ketiga ini juga berkaitan dengan pengetahuan, maka dikaitkan juga dengan KKN. Itu dibuat juga dengan KKNI yang 6.2 berkaitan dengan pengetahuan. Yang penelitian karena yang kita ukur adalah pengetahuan ya, untuk 4 ini juga berkaitan dengan KKNI 6.2. Kemudian yang 5 itu kan pengetahuan juga kan, tapi pengetahuan umum juga berkaitan dengan KKNI level 2. Kemudian 8 itu kan ICT, berarti mampu menggunakan iptek, berarti berkaitan dengan KKNI yang pertama. Kemudian yang nomor 6, yang 6 itu kita anggap itu kemarin skill ya, maka kita kaitkan dengan KKNI yang mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis, lebih ke skillnya dan alternatif solusi secara mandiri maupun kelompok. Itu makanya kita kaitkan dengan 6.3 karena yang diukur skillnya. 7 juga begitu skillnya, tapi saya kurang terlalu paham Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu mencoba mendalaminya. Kemudian lulusan dapat melaksanakan pembelajaran matematika yang inovatif, kemudian skill juga, maka dikaitkan dengan 6.3. Kemudian ini yang 10-11 kan aspek yang diukur adalah aspek afektif, maka itu berkaitan dengan KKNI yang 64 bertanggung jawab dan dalam bekerja sendiri, karena 10 dan 11 ini kan mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan lulusan mampu menunjukkan etika sosial. Itu dengan KKNI. Kemudian dengan profil lulusan, kaitan antara PLO dengan profil lulusan ini saya juga tidak terlalu kemarin kita sepakati begini tanda checklistnya, mungkin saya coba menelaah sedikit. Lulusan mampu untuk menganalisis matematika, struktur formal matematika sederhana maupun matematika lanjut gitu ya, matematika lanjut. Itu akan berkaitan erat dengan profil lulusan menjadi pendidik di bidang matematika. Ya. Itu entah kenapa tidak dicentang yang tentang peneliti pembelajaran matematika, padahal dia meneliti itu membutuhkan juga pengetahuan matematika. Kemudian mengembangkan perangkat dan media pembelajaran juga membutuhkan tentang pengetahuan matematika. Nah, itu saya kurang paham Bapak dan Ibu. Untuk untuk ini mungkin ada pendapat yang berbeda. Tapi kesepakatan tim kemarin begini bentuknya. Ya, lebih erat kaitannya dengan profil pendidik di bidang matematika gitu. Yang pengetahuan tentang struktur matematika sederhana untuk mereka menjadi pengajar. Kemudian lulusan mampu merancang pembelajaran yang inovatif. Merancang pembelajaran. Itu juga kaitannya erat dengan pendidikan dan pengembang perangkat pembelajaran. Padahal dengan penelitian juga bisa. Karena dalam penelitian kan juga merancang pembelajaran ya, merancang metode dan
model pembelajaran. Nah, mungkin ini perlu dipikirkan lagi yang untuk dengan kaitannya dengan profil lulusan. Saya cuma mencoba mengkaji sedikit karena ini bagian dari CR1 ya. Tapi tadi diminta untuk menelaah sedikit bagian ini, kaitan-kaitannya dengan KKNI, SSC, PEO, dan profil. Kemudian yang ketiga, lulusan mampu merancang media pembelajaran. Itu berkaitan juga dengan pendidik di bidang matematika dan mengembangkan perangkat. Padahal meneliti juga sebenarnya ya. Nah, ini agak ragu ini apakah meneliti. Kemudian lulusan mampu merancang penelitian di bidang matematika. Nah, ini jelas itu akan mendukung profil di bidang penelitian. Mungkin ini yang paling dekat hubungannya gitu kali ya, yang lulusan mampu merancang media pembelajaran itu akan sangat mendukung profil nanti ketika dia mengajar, harus buat media, harus apa gitu ya. Nah, pengembang perangkat pembelajaran tentu juga berkaitan dengan media pembelajaran gitu ya. Mungkin ke sana kemarin lebih kuat ke sini, cuma akan juga ada hubungannya dengan penelitian karena dalam meneliti pun akan mendukung profil lulus ketika mereka mampu merancang media pembelajaran akan berhubungan langsung juga dengan profil lulusan meneliti itu kan, karena menelitinya kan di bidang pendidikan gitu ya, mengembang media pembelajaran. Nah, itu harus kita pikirkan secara bersama Bapak Ibu bagaimana cara menjawab ini nanti. Kemudian lulusan mampu menggunakan konsep pengetahuan umum. Nah, itu dianggap akan menunjang profil lulusan menjadi guru gitu ya. Kemudian menghasilkan karya yang inovatif di bidang pendidikan maupun di wirausaha, itu dianggap dekat hubungannya dengan pengembang perangkat pembelajaran gitu kemarin ya. Menghasilkan karya inovatif ini sebenarnya untuk jadi guru kan bisa juga, karena ini kan karya inovatif di bidang kependidikan ya, bisa menghasilkan RPP, bisa menghasilkan model pembelajaran, kan akan menunjang juga profil mereka sebagai pendidik di matematika. Cuma mungkin lebih dekat ya, lebih dekat untuk membekali mahasiswa sebagai pengembang perangkat media pembelajaran karena dia menghasilkan karya. Jadi pengembang gitu. Gitu kemarin berpikirnya mungkin. Kemudian lulusan mampu menunjukkan kemampuan komunikasi secara lisan dan tulisan. Nah, ini seharusnya pendidik juga ya, kayak peneliti juga komunikasi lisan dan tulisan. Kan tulisan kan lisan dan tulisan. Nah, ini harus dikaji ulang Bapak dan Ibu untuk menceklis yang berkaitan dengan profil lulusan ini. Kemudian lulusan mampu menunjukkan keterampilan. Kita kan tidak melampirkan ini di SAR ya. Kita tidak melampirkan ini di SAR. Mungkin kalau kita ada rapat sekali lagi atau besok kan pertemuan dengan Rani ini, itu bisa dikaji ulang kayaknya yang dengan SSC Asin juga, terus yang dengan profil juga, dengan KKNI juga perlu dikaji kayaknya. Nanti kalau misalnya ada perubahan kita tinggal perbaiki, karena ini dengan PEO juga gitu ya. Kalau PEO dan PLO dan SSC Asin itu tertera di SAR, tapi kalau yang profil dan satu lagi KKNI itu tidak kita lampirkan di SAR. Mungkin sewaktu-waktu kalau sesuai kebutuhan itu bisa diubah, kalau misalnya kita berubah pikiran, tidak hanya pada bagian ini akan menunjang ini gitu ya. Kemudian 9, lulusan mampu melaksanakan pembelajaran matematika yang inovatif. Nah, ini lebih ngaco lagi. Kenapa dia di peneliti bidang pendidikan matematika? Seharusnya kan kalau melaksanakan pembelajaran matematika yang inovatif tentu di bidang pendidikan, ini yang lebih dekatnya ketimbang dengan peneliti walaupun peneliti mereka ini, tapi tentu akan berkaitan dengan pendidik di bidang matematika karena dia dapat melaksanakan pembelajaran matematika yang inovatif. Nah, itu masih ragu-ragu, berarti yang ini yang profil. Kemudian 10, lulusan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab ya
dan bekerja kelompok. Nah, ini kan semuanya ini. Bisa ini, bisa pendidik di bidang ini, bisa peneliti, bisa juga pengembang perangkat pembelajaran kalau bekerja kelompok. Mungkin lebih dekat ke pendidik. Nah, ini sangat ngaco kayaknya Bapak Ibu untuk centang dengan kaitannya dengan profil. Sama tadi kita perlu kaji ulang sepertinya yang kaitannya dengan PEO, SSC ASIN, KKNI dan profil ini. Profil ini yang paling agak ngaco. Lulusan mampu menunjukkan etika, kan sebagai pendidik juga harus ini membekali mereka berkaitan dengan profil sebagai pendidik yang beretika, kan pendidik yang beretika. Kemudian peneliti juga harus punya etika itu ya. Kemudian pengembang perangkat juga. Nah, berarti betul Bapak Ibu, ini harus kita kaji ulang yang kaitannya dengan profil ini. Kaji ulang. Jadi harus kita kaji ulang kaitan PLO dengan, kalau SSC itu ada di SAR. Tapi rasanya kalau kita kaji ulang pun tadi udah sepertinya. Tapi entahlah, siapa tahu Ibu Bapak punya pendapat lain, karena kita kemarin itu rapatnya sehari aja, sehari apa sehari dalam merumuskannya. Mungkin ada kekeliruan dengan SSC, dengan KKNI ya, dengan KKNI juga kita coba mengkaji ulang lagi. SSC ASIN, KKNI dengan profil lulusan apalagi itu harus dikaji ulang kaitan PPLO-nya. Kemudian SSC, KKNI, profil lulusan, dan mungkin bisa juga kita harus kaji ulang juga itu dengan PEO. Nah, di kriteria 1 seharusnya harus menekankan yang bagian ini juga, karena kemarin Bu Nurul lebih membahas apa PLO-nya, apa PEO-nya gitu ya, bagaimana cara merumuskan, tapi mungkin kita agak kelupaan untuk membahas bagaimana keterkaitannya dengan yang 4 unsur tadi untuk membuat PLO ya. Kalau untuk membuat PEO kan sederhana, itu hanya dikaitkan dengan visi dan misi dan berkaitan dengan 3 accomplishment tadi itu ya. Apakah dia sudah mencakup atau memuat untuk profesionalnya, udah PEO 1 menjadi guru dia. Akademiknya udah PEO 2 belajar sepanjang hayat gitu ya. Etikanya atau attitude atau social accomplishment-nya sudah ada tadi di etika PEO 3. Nah, untuk keterkaitannya dengan ini kayaknya perlu ada keraguan-raguan ini di kriteria 1. Kalau misalnya mau diformulasi ulang itu masih bisa Bapak dan Ibu kita kaji dulu. Yang ini yang paling parah itu dengan profil lulusan kayaknya. Kalau dengan PEO itu karena sudah ada di SAR kayaknya masih bisa kita berargumen tadi. Rasa-rasa saya masih bisa berargumen kalau kaitan antara PLO dan PEO. SSC ASIN juga rasanya masih berargumen. Kalau dengan KKNI tadi rasanya masih masuk akal, karena yang dua ini kaitan dengan KKNI dan kaitan dengan profil itu tidak ada di SAR. Jadi kita masih memungkinkan untuk merubahnya. Dengan profil ini saya yang agak, setelah dipikir-pikir ulang, yang agak ngaco kaitannya di tanda checklistnya itu. Mungkin itu perlu dirapatkan besok Ibu Bapak untuk apanya. Nah, sebenarnya itu dikaji oleh kriteria 1, tapi karena saya diminta tadi sedikit mengulas hubungan-hubungan itu sebelum sebenarnya intinya di kriteria 2 ini saya berkaitan dengan kurikulumnya.
Jadi ketika kriteria 1 sudah merumuskan apa PEO-nya, apa PLO-nya, kan merumuskan PLO juga kriteria 1 itu kan, untuk menghubungkan dengan SSC ASIN, menghubungkan dengan profil, merumuskan dengan PEO. Nah, di kriteria 2 saya memakai PLO yang sudah digodok atau diolah oleh kriteria 1 untuk sebaran mata kuliah. Jadi mata kuliah apa saja yang mendukung. Nah, bagian saya di situ sebenarnya untuk kriteria 2 ini. Nah, kriteria 1 itu memahami yang tadi salah satu poin selain dari yang kemarin dijelaskan oleh Bu Nurul, bagaimana proses penyusunan melalui ini, melalui itu, kurikulumnya dan apanya. Ini juga mungkin kita harus pahami juga hubungan PLO dengan PEO, dengan SSC ASIN itu dengan checklist-checklistnya di kriteria 1. Nah, sebenarnya tanggung jawab dan di CR2 ini adalah ketika PLO sudah berhasil dirumuskan oleh kriteria 1, ya. Nah, saya memikirkan mata kuliah atau kita bersama memikirkan mata kuliah apa saja yang menunjang dari PLO ini, ya. Nah, ini udah hasil luaran dari kriteria 1 ini setelah proses yang tadi itu. Setelah proses merumuskan PEO, mencocokkan itu merumuskan PLO lagi kan, merumuskan PLO itu harus bersesuaian dengan PEO, harus bersesuaian dengan SSC ASIN, harus bersesuaian dengan KKNI, harus bersesuaian dengan profil lulusan. Nah, itu sudah diolah dan sudah dipahami secara mendalam di kriteria 1, dan ketika saya diminta untuk memaparkan itu tadi sedikit karena memang saya bersama juga dengan tim dan karena kriteria 1 ini Nurul dan tim Nurul yang masuk di tengah jalan dan kita merumuskannya secara bersama-sama. Mungkin perlu dikaji ulang keterkaitannya apalagi dengan profil tadi itu. Yang tertulis di SAR hanya kaitan antara PLO dan SSC ASIN dan PLO dengan PEO. Kalau dengan profil lulusan dan KKNI itu tidak ada, hanya ada di website. Dan nanti akan dimasukkan, dimuat di summary of curriculum gitu ya, tapi masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Memperbaiki tanda-tanda panah atau checklistnya, mungkin nanti rapat Bu Nurul bisa kita rapatkan untuk CR1 yang bagian tadi itu, dan mungkin bisa diperbaiki nanti centang-centangnya yang mana yang lebih cocok gitu. Baik, sekarang masuk ke tugas CR2 yaitu menetapkan mata kuliah gitu ya. Menetapkan mata kuliah yang bersesuaian dengan PLO. Nah, ini sudah kita rembukkan juga kemarin bersama-sama. Nah, ini mata kuliah kita kan dari semester 1 sampai semester 8. Kira-kira mata kuliah apa saja yang menunjang PLO 1 gitu ya, untuk pengetahuan matematika di semester 1 apa, di semester 2 apa, di semester 3 apa, itu sampai semester 8 apa aja mata kuliah yang menunjangnya gitu ya. Kemudian di pengetahuan untuk 2, apa saja mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6 yang menunjang bagaimana siswa mampu merancang pembelajaran yang inovatif berdasarkan pendidikan dan pembelajaran matematika gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah lulusan. Mata kuliah apa saja kira-kira yang nanti membekali mahasiswa untuk mampu meningkatkan pengetahuan mereka merancang media pembelajaran. Nah, ini juga merancang penelitian. Begitu selanjutnya yang memiliki pengetahuan umum gitu ya. Kemudian general skill-nya yang mampu menghasilkan karya yang inovatif. Kemudian menunjukkan kemampuan komunikasi secara lisan dan tulisan, mampu menunjukkan keterampilan dalam menggunakan ICT. Kemudian special skill-nya yaitu pembelajaran yang mampu menjalankan atau melaksanakan. Kemudian afektifnya yang bertanggung jawab dan ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat susunan dari mata kuliahnya. Nah,
ini Bapak Ibu. Ini ada sedikit kesalahan. Ini di semester 1 ini seharusnya tidak ada religion study, psikologi pendidikan, tidak ada. Ini semester 7 malah ini yang algoritma dan komputer ini semester 5 bukan semester 1 ini. Ya. Jadi mata kuliah di semester 1 yang dianggap menunjang PLO 1, kita mengingat kembali pikiran kita, merefresh lagi bahwa PLO 1 itu berkaitan dengan mengenal struktur matematika gitu ya, struktur matematika secara pengetahuan. Maka mata kuliah yang dianggap akan membekali mahasiswa untuk mengenal struktur matematika pada semester 1 itu adalah mata kuliah kalkulus. Ini fisika umum enggak ya, pengetahuan umum juga nanti ini fisika umum enggak, cuma mata kuliah kalkulus, mata kuliah pengantar dasar matematika, dan aljabar dan trigonometri. Pengantar aljabar dan trigonometri. Jadi 3 mata kuliah ini yang dianggap akan membekali mahasiswa untuk mengenal struktur matematika gitu ya. Mata kuliah matematis lah intinya gitu. Mata kuliah matematis, nggak masuk religion study sama educational ini, sama fisika umum, sama komputer ini. Apalagi ini komputer ini tidak di tidak di semester 1, semester 5 malah ya. Nah, di semester 2 mata kuliah yang mendukung itu adalah ini plan and space, geometri bidang dan ruang, kemudian advance kalkulus lanjut. Pokoknya mata kuliah matematika lah di semester 2. Semester 3 juga plan and space, geometri analisis, vektor, kalkulus vektor, aljabar linier, teori bilangan. Begitu juga dengan semester 4 sampai semester 6. Itu kan ini semuanya mata kuliah matematika gitu ya. Mata kuliah matematika dari semester 1 sampai semester 6 yang akan membekali mahasiswa untuk mendukung PLO 1, mengenali struktur matematika baik yang akan digunakan mereka pada saat mengajar dan studi lanjut gitu ya. Maka ini tadi saya sekali lihat bisa langsung beranggapan ini adalah kilaf ya ini. Dan ternyata setelah dilihat kurikulumnya, ya memang di semester 1 ini bukan PLO 1 untuk religion study itu 5 dan 10 PLO-nya, bukan PLO 1. Ya, diperbaiki. Mungkin roadmap-nya di kriteria 1 ini roadmap-nya diperbaiki. Ini dibuang yang disilang ini. Ya. Nah, kemudian mata kuliah apa saja kira-kira yang saya tadi kelupaan sedikit ya. Oh, nggak bisa balik lagi. Saya ulas aja. Ini warna dari roadmap ini menandakan apa? Kalau hijau itu adalah pengetahuan, kalau oranye itu adalah general skill atau skill umum, kalau biru muda itu adalah special skill, afektif itu adalah biru tua. Tadi kan PLO 1 apa? Pengetahuan tentang matematika ya, struktur matematika sederhana itu. Maka warnanya hijau. Ya. Nah, ini di PLO 2 kan juga mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6 kira-kira yang akan membekali atau mendukung PLO mahasiswa. Tadi PLO 2 adalah pengetahuan ya, menunjukkan pengetahuan tentang pembelajaran di bidang pendidikan matematika. Nah, itu dianggap itu adalah di semester 4 dia baru ada. Semester 4 itu matematika instruction strategi pembelajaran matematika. Di semester 5 itu dianggap PPL 1 itu akan mengembangkan bagaimana mereka pengetahuan mereka dalam pembelajaran matematika gitu ya. Kemudian mathematic learning design ya, kemudian evaluasi, kemudian matematika media pembelajaran matematika, kemudian di semester 6 muncul mata kuliah practice PPL 2, kemudian micro teaching ya, itu juga harus akan mengukur pengetahuan mereka dalam pembelajaran, diukur dari aspek pengetahuan. Kemudian educational metode penelitian.
juga tentang pembelajaran karena metode penelitian. Kemudian di semester 7 ada schooling practice atau PPL 2, kemudian ada tesis juga akan mendukung mereka dalam pengetahuan mereka dalam pembelajaran pendidikan matematika, karena tentu tesis mereka akan berkaitan dengan tesis pendidikan matematika ya, dan itu ada penilaiannya atau asesmennya akan dibahas oleh CR3 nanti yang mengukur mereka di pengetahuan, di aspek pengetahuan. Nah, kemudian PLO3 tadi adalah pengetahuan mereka dalam mengembangkan media ya, media pembelajaran. Nah, PPL dianggap juga adalah mata kuliah yang mendukung itu, karena di PPL juga nanti mereka harus ada pengetahuan mereka tentang media, tapi seperti apa asesmennya nanti akan dijelaskan di portofolio CR3. Kemudian matematik learning media itu juga dianggap pastilah ya, ini mata kuliah yang paling utama, nah yang mengukur pengetahuan mereka tentang media pembelajaran di pendidikan matematika. Ini PPL 2 juga. Kemudian micro teaching juga, pada saat micro teaching mereka juga akan menggunakan media. PPL 3 juga seperti itu. Kemudian undergraduate thesis. Undergraduate thesis juga dianggap nanti juga dalam proses penelitian mereka kadang menggunakan media pembelajaran gitu ya. Nah, itu mata kuliah yang mendukung PLO 3 dari semester 1 sampai semester 6 yang dianggap akan mensupport akan PLO 3 di pengetahuannya. Nah, kemudian PLO 4 kan peneliti ya. Pengetahuan mereka tentang meneliti tadi ya, riset. Pengetahuan mahasiswa untuk meriset dalam pendidikan matematika itu ya. Nah, itu di semester 6 mereka ditunjang oleh ini tentu metodologi penelitian pasti itu. Nah, kemudian undergraduate thesis di semester 7 dan seminar ya, seminar dan skripsi. Seminar dan skripsi itu dianggap akan memberi pengetahuan mahasiswa tentang penelitian gitu, tentang penelitian. Oke. Yang kelima itu pengetahuan umum yang akan membekali mereka menjadi guru. Jadi butuh juga pengetahuan umum gitu. Nah, itu dianggap agama di semester 1 akan memberikan pengetahuan umum, kemudian pendidikan psikologi, kemudian fisika umum gitu ya. Pancasila di semester 2, administrasi pendidikan, mata kuliah umum lah, general biologi, biologi umum, kimia umum, English for matematik itu dianggap pengetahuan umum. Apalagi ini bahasa Indonesia di semester 3, kemudian ISBD ya, psikologi pembelajaran, kemudian Pancasila, kewarganegaraan, konseling, dan ini di telaah kurikulum juga dianggap pengetahuan tentang ini kurikulum gitu ya, tapi ini agak meragukan sih telaah kurikulum ini. Kemudian bahasa Inggris juga pengetahuan umum yang akan membekali mereka menjadi guru. Kemudian university elective course ya, yang sediakan kayak IAD, IKD, ISBD, 14 SKS itu olahraga dan sebagainya. Kemudian sejarah matematika itu dianggap sebagai kelompok mata kuliah yang akan memberikan mahasiswa pengetahuan umum yang akan menunjang mereka menjadi guru gitu. Jadi mata-mata kuliah yang umum-umum kayak gini masuk dia ke penunjang PLO pengetahuan di 5 gitu ya. Kemudian yang skill keterampilan mereka untuk untuk membuat atau menciptakan karya yang inovatif baik di bidang kependidikan maupun di bidang wirausaha itu PLO 6. Ya, PLO 6 skill ya, warnanya sudah berubah menjadi oranye karena ini adalah PLO yang mengukur skill. Kalau hijau tadi itu adalah PLO yang mengukur pengetahuan ya, mengukur pengetahuan. Nah, itu mata kuliahnya adalah di semester 4 itu strategi yang dianggap strategi pembelajaran matematika. Mungkin dosen strategi akan lebih tahu nanti kenapa dia bisa sebagai pencipta, karena dia mungkin akan menunjukkan skill yang bagaimana di mata kuliah strategi gitu ya. Kemudian PPL udah jelas
skill mereka dalam apa. Kemudian ini juga dianggap matematik learning design, evaluasi, matematik learning media, media pembelajaran. Kemudian entrepreneurship, ini akan menciptakan karya yang inovatif di bidang entrepreneurship. Ini akan menciptakan karya yang inovatif juga, misalnya membuat media pembelajaran atau apa, micro teaching juga di semester 6. Kemudian educational research mungkin akan masuk karena mereka akan meneliti, juga akan ada karya schooling field practice, undergraduate thesis. Ini karyanya berupa laporan atau apa gitu ya. Dan di semester 8 community internship. Kemudian semester 7 lagi PLO 7 itu berkaitan dengan komunikasi ya, kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam mata kuliah yang dianggap untuk menunjang PLO itu di semester 2 mata kuliah bahasa Inggris atau matematika, tentu ya berkomunikasi. Semester 3 bahasa Indonesia tentu. Semester 5 bahasa Inggris dan schooling practice 1 karena mereka akan di kelas gitu ya. Semester 6 schooling practice 2 micro teaching ya kan. History of Mathematics ini karena kemarin dosen pengampu mata kuliahnya mengatakan bahwa mereka itu lebih ke mata kuliah presentasi, mengkomunikasikan ide atau apa gitu kemarin. Di request sama dosen mata kuliahnya untuk masuk ke PLO 7. Kemudian ini penelitian tentu akan berkomunikasi, mengkomunikasikan. Practice 3 undergraduate thesis, seminar dan sebagainya. Kemudian KKN ya, di semester 8 KKN karena mereka akan berkomunikasi di tempat apanya, dan yang di assess kemarin juga ada kemampuan komunikasinya dia di PLO 7. Kemudian di PLO 8 itu adalah ICT, yang berkaitan dengan ICT. Tentu mata kuliahnya seperti ini ya. Semester 1 aplikasi komputer, semester 2 algoritma dan programming, semester 4 advanced computer application, semester 8 database. Ini sudah sangat jelas sekali kalau untuk penggunaan ICT, kita nggak ragu lagi skillnya. Pasti mata kuliah yang berkaitan dengan ICT itu kan. Kemudian PLO 9 itu berkaitan dengan apa ini? Saya lupa. 9 itu berkaitan dengan mengajar. Mampu mengajar di bidang pendidikan ya, mengajar di bidang pendidikan. Tentu saja di PPL ya. Di PPL, di micro teaching kan mereka mengajar kan. Kemudian di PPL juga mereka mengajar undergraduate thesis dalam membuat penelitian kan, penelitian di sekolah mengajar, itu yang akan mendukung mereka untuk PLO 9 gitu ya. Tapi asesmennya nanti apa ini di undergraduate thesis nanti yang berbicara asesmen mungkin pakarnya di kriteria 3 nanti. Saya hanya menteli mata kuliah saja, apa saja yang dianggap akan mensupport PLO itu gitu. PLO yang sudah dikeluarkan atau diciptakan oleh di-create oleh kriteria 1 gitu ya. Kemudian yang 10 itu sikap tadi kan. Nah, dianggap seluruh mata kuliah ini akan menunjang sikap. Ya, ada sikapnya yang diukur di PLO 10. Kemudian di PLO 11 itu adalah sikap tapi di sosial dan di tempat kerja, itu yang dianggap adalah KKN karena di tempat kerja. Entrepreneurship karena mereka akan berhubungan dengan orang lain untuk menjajakan hasil karya mereka. PPL 3 juga undergraduate thesis, meneliti ya. Kemudian KKN itu ada sikap di tempat kerja. Saya agak ragu ini bagaimana mengukur sikap di undergraduate thesis. Nggak tahu gimana cara memikirkannya, mengasesnya nanti itu. Kan yang diukur di tesis itu latar belakang, laporan,
yang diakses ya. Nah, nanti bisa kita rembukan bersama. Nah, maka terjadilah yang seperti ini yang saya terangkan tadi, berasal dari muasal yang seperti itu. Ya, jadi agama itu karena dia ada di PLO pengetahuan umum kan, di PLO 5 tadi, dan ada sikapnya di PLO 10, berarti agama itu adalah mata kuliah di semester 1 sejumlah 3 SKS dengan tatap muka 3, ECTS-nya 4,74 dan praktikumnya 0 dan latihannya 0. Itu di PL 5 10. Kemudian yang kedua adalah psikologi pendidikan, itu di semester 1 juga 2 SKS. Di sini tadi berkaitan dengan pengetahuan umum kan, educational 5-10. Maka dari sebaran mata kuliah pensupport PLO tadi di setiap semester dicoba rangkum dalam bentuk tabel kurikulum gitu ya. Nah, kalkulus kan tadi berkaitan dia ada di PLO 1 tadi kan, karena dia berkaitan dengan struktur matematika. Kemudian dia juga ada sikapnya gitu ya, sikap yang diukur di kalkulus juga. Kalau general fisik kan kita anggap tadi dia adalah mata kuliah yang secara umum ya, memberi pengetahuan umum untuk jadi guru di 5 dan 10. Nah, begitu seharusnya. Ini cuma rangkuman dari roadmap tadi. Nah, ini sampai semester 8 dirangkum dari roadmap yang tadi. Untuk mata kuliah yang ini adalah PLO-nya sesuai dengan pencapaian tadi. Mungkin itu Bapak Ibu untuk bagaimana menghasilkan kurikulum berbasis OBE, mulai dari merumuskan PEO, PLO-nya. Mungkin nanti saya akan buat rekaman lagi untuk satu video itu tentang pengenalan modul handbook, bagaimana membuat CO pada modul handbook, bagaimana pengertian workload pada modul handbook. Nah, itu mungkin nanti saya akan coba buat videonya, karena itu penting juga di bagian kurikulum ini untuk dipahami secara bersama. Mungkin begitu. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.